Ya, saya udah sering ketemu hadirat Yesus, hadirat Tuhan. Sering banget saya ketemu. Kalau kamu manusia seutuhnya, tentu kamu akan mengerti apa yang saya bicarakan. Kasih karunia Tuhan banyak dalam saya. Manusia sekarang ini hanya di luar saja kamu melihat secara lahiriah. Kostumnya manusia, dalamnya ular, di dalamnya singa. Iya, banyak lah masa. Pernahkah Namanya orang kamu kan melihat? ada yang jahat, ada yang baik. Pernah kamu melihat di lampu merah? Dia pakai kostum harimau, pakai kostum beruang, di dalamnya manusia. Di zaman sekarang ini terbalik. Ketika berbicara diskusi tentang kebenaran Yesus, berbicara tentang Tuhan, kostumnya di mata saya manusia, dalamnya ular, tidak pernah jujur. Dalamnya menjadi serigala yang buas. Salam sejahtera semuanya, Sob. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kesempatan kali ini kita akan simak sebuah perdebatan yang sangat panas. Perdebatan yang sangat sengit antara Kristen versus Kristen. Di sini antara pendeta saling cakar-cakaran mereka rebutan Tuhan. Dan sebenarnya umat Kristen itu mengikuti ajaran Yesus ataukah Paulus? Nah teman-teman, langsung saja mari kita simak videonya. Sekali lagi, disclaimer. Perdebatan ini terjadi di room Kristen dan yang berdebat ini adalah antara Kristen versus Kristen. Sorry kalau aku potong. Gini. Ya, shalom. Shalom Mas Manata. Gini, Mas Jeng. Paulus itu semuanya adalah seorang rasul besar dan dia bersinegri dengan Yesus. Dan tidak ada yang salah dalam keduanya. Dia mengabarkan bahwa Yesus disalib, dia mengabarkan bahwa Yesus melakukan mukjizat. Betul, dia telah melakukan suatu kesalahan pada waktu perjalanan ke Damsik. Macet Kak Yanti. Tetapi ketika perjalanan dia mau melihat suatu cahaya yang terang, dan Yesus telah menemui seseorang gini, dan Yesus telah menemui seseorang, aku lupa siapa namanya, tetapi dia berkata, nanti akan ada datang seorang buta kepadamu, maka terimalah dia dan rawatlah dia. Dan dia telah membunuh percaya dan akhirnya dia dibaptis. Dari yang dia kan cahaya. Akhirnya dia bernama dengan Paulus. Dan dia namanya Paulus, dia berubah jadi Paulus. Yesus nggak pernah bikin orang buta, dia menyembuhkan orang buta Kak Ian. Itu salah satu barometernya. Supaya saudara lebih mengerti dari narasi tentang kehidupan Yesus yang datang turun ke bumi dinarasikan begitu. Pernahkah Yesus membinasakan manusia? Saya tanya dulu Anda, pernahkah Yesus melakukan kesalahan membinasakan manusia? Yang kedua, pernahkah Yesus bersaksi dusta? Cuma Yesus doang manusia yang nggak berdosa di muka bumi ini. Kalau semua manusia berdosa lain. Udah itu aja, clear. Terima kasih. Jawabannya singkat saja. Udah itu aja, nggak bisa di-compare sama Yesus. Manusia lain. Singkat saja. Paulus pernah melakukan membinasakan sesamanya manusia? Pernah kan? Musa juga pernah. Oh, lari ke Musa. Saya bertanya kepada kamu. Enggak, kalau bicara ini semua manusia berdosa. Udah, semua manusia berdosa. Udah. Kok cuma gak Yesus nyambung tidak. Ini disadarkan gak nyambung. Pernah Paulus menganiaya sesamanya manusia, bahkan pernah. Yang kedua, pernahkah Paulus bersaksi dusta? Ayatnya mana tuh? Saya pernahkah Paulus bersaksi dusta? Paulus tidak pernah. Sebentar. Ada gak ayatnya bersaksi dusta? Ayat Tensi perdebatan mulai naik. Pendeta Jack bertanya tentang Paulus. Apakah Paulus pernah bersaksi dusta? Sebenarnya kalau tentang dusta Paulus ada tertulis di dalam Roma 3 nomor 7. Di situ Paulus membolehkan berdusta dalam segala hal. Coba. Pikirkan dahulu, jangan asal jawab. Pernahkah Paulus melakukan saksi dusta? Saya nggak tahu, makanya saya absen. Kalau ada saya mau tahu ayatnya. Inilah yang kamu tidak pernah dididik di dalam gereja. Ya, nggak apa-apa, karena ya nggak mungkin semua saya bisa. Nggak mungkin saya bisa mengetahui isi Alkitab semuanya. Nggak mungkin. Maka bacakan dengan pengakuan surat Paulus sendiri bahwa di Roma 3 ayat 7 Paulus mengakui dia bersaksi dusta oleh kebenaran Tuhan. 7.
Saya catat ya. Roma 3 ayatnya yang ke-7. Paulus sendiri sudah mengakui bahwa dia bersaksi dusta oleh kebenaran Tuhan. Di Roma 3 ayat 7. Itu data. Itu datanya, pengakuan surat Paulus. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Saudara harus biasakan jujur dalam berdialog, berdiskusi. Jangan beragama tapi tidak memiliki Tuhan dan tidak memiliki kejujuran. Ya. Karena kejujuran itu adalah sikap terpuji yang disenangi oleh Tuhan. Tuhan senang kepada orang-orang yang jujur. Pada Roma ayat 3 ayat 7, itu konteksnya adalah Paulus ingin menekankan, mengajukan pertanyaan, jika kebenaran Allah semakin menonjol karena dusta, gitu kan maksudnya. Dia ingin membuat suatu hipotesis, kenapa kita selalu berdusta? Sementara Allah yang benar, bukannya begitu pengertian dari Roma 3 ayat 7, kamu gak akan bisa mengelak, dan itulah arti yang sebenarnya. Jadi, benar di situ Paulus mengatakan, oleh karena kebenaran Tuhan dan oleh karena kebenaran Tuhan dan dustaku, kata Paulus di tubuhnya. Silakan dibaca dengan lengkap jika ada Bible saudara ataupun Alkitab saudara. Inilah ayat yang dimaksud oleh Pendeta Jack. Roma 3 nomor 7. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Seorang Kristen saudara harus mempersiapkan Bible saudara, menghargai firman Tuhan. Saya bukanlah Tuhan, saya hanya mengulangi apa yang diperkataan oleh Yesus. Itu yang saya sampaikan. Hargai itu Roma 3 perkataan ayat firman 7. Tuhan. Paulus ingin menegaskan. Tolong bacakan supaya penonton mendengarkan. Astaga. Kecil yang ini. Mungkin agak besar sedikit yang di mic-nya, mungkin dekat. Suaranya agak mendem ya. Jika tidak ada Bible-nya, biar saya bantu kamu membaca dan penonton supaya tidak jenuh menunggu terlalu lama, ya. Tetapi jika kebenaran Tuhan oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Dan juga seperti yang dikatakan Yesus, jangan ada satupun bapamu, jangan ada satupun gurumu ataupun bapak rohanimu, kata Yesus. Paulus telah bersaksi, dia mengaku sebagai bapak rohani dengan berita surat Injilnya sendiri dan berlaku sombong dan angkuh terhadap kesaksian Yesus di 1 Korintus 4 ayat 15. Tentang kedustaan Paulus lagi, lalu Pendeta Jack menambahkan satu ayat lagi di dalam 1 Korintus 4 nomor 15. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Akan saya bacakan seperti kesaksian Paulus yang angkuh dan mengaku-ngaku sebagai bapak rohani. Sebab Yesus sudah mengatakan, jangan ada bapak rohanimu. Jangan ada orang yang mengajar kamu mengaku-ngaku rasul, begitu. Kan saya bacakan. Sebab Paulus di sini memurtadkan orang-orang yang sudah mengikuti jalan Yesus dan menerima Injil Yesus. Sebab Paulus berkata, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik di dalam Yesus, kamu tidak mempunyai bapa. Titik. Karena akulah, di sini Paulus dengan tegas, karena akulah Paulus di dalam Yesus menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Paulus mengaku Bapa di situ, dan Paulus mengaku dia yang ada di dalam Yesus. Suatu penghinaan yang sangat besar terhadap Yesus. Menentang Tuhan, seolah-olah Paulus sebagai yang paling terkemuka daripada Yesus. Ya. Sekarang setelah surat-surat Paulus yang saya bukakan dan banyak lagi data-data Paulus yang bersaksi dusta dan dia telah mengakuinya. Sekarang pertanyaan saya kembali kepada awal. Dari perkataan Yesus, dari perkataan Paulus, mana yang firman Tuhan? Silakan Anda jawab.
Itu maksudnya dia bersendiri dan dia tuh nggak ada. Paulus membawa firman Tuhan. Saya ulangi. Tunggu dulu di dalam Dari perkataan Yesus ataupun dari perkataan Paulus, mana yang firman Tuhan? Dua-duanya adalah firman Tuhan. Yes. Saudara ngerti nggak pertanyaan? Dari perkataan Yesus, perkataan Paulus, yang mana yang firman Tuhan? Jangan dua-duanya, harus satu. Dua-duanya firman Tuhan karena dia mendapatkan itu langsung dari Paulus sudah bersaksi dusta. Kalau Yesus sudah mengatakan, iblislah bapamu, karena kamu melakukan keinginan-keinginan bapamu iblis itu. Bapamu adalah pendusta dan bapa dari segala dusta. Konteksnya bukan seperti Mungkin itu. konteksnya berbeda kali ya, kalau yang ini ya. Konteksnya beda. Iblislah yang menjadi bapamu. Yohanes 8 nomor 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Betul. Iya, harus teks sama konteks Bang Jack. Tidak seorang manusia ini mengabdi kepada dua Tuhan. Sekarang Tuhan Anda atau guru Anda Yesus atau Paulus. Tentukan satu. Iya, konteksnya beda lah. Pilih dua Tuhan. Pilihlah satu Tuhan. Siapa Tuhan? Iya. Yesus atau Paulus? Untuk maksudnya Tuhan itu tuh kita Orang harus yang mamon ya, tidak bisa bicara mamon. menentukan memilih Mamon, satu Tuhannya itu ataupun konteksnya satu pertanyaannya. gurunya Nggak. ataupun satu Tuhannya. Itu Tidak adalah apple to apple orang ini. yang tidak Tidak apple to konsisten. apple. Iya, Konteksnya nggak apple to katakan, apple Bang Jack. Yang Nggak boleh jelasnya bisa begitu Paulus Bang itu Jack. sudah mencuri kemuliaan Yesus. Yesuslah Bapak, tapi Paulus sudah mengklaim menjadi Bapak. Kan begitu. Itu harus dipahami. Paulus mengklaim Bapak. Itu telah Ayatnya apa ya? habis itu. 1 Korintus 4 ayatnya yang ke-15. Paulus sudah mengklaim bahwa dia Bapa. Bukankah Yesus sudah menasihatkan? Waspada. 1 Korintus. Jangan ada satu pun bapamu. Jangan ada gurumu. Jangan ada 1 Korintus, kamu 1 Korintus berapa, Bang Jack? Paulus, bapak rohanimu. Bang Jack, 1 Korintus berapa Bang Jack? 1 Korintus 4 ayat 15. Ya udahlah, PR buat saya lah. Nanti saya mau tanya nih. Dari Kejadian sampai Maleaki, yang melakukan penyesatan dan tambahan-tambahan adalah dari dua sejoli namanya Musa dan Harun. Wah, Dan termasuk imam-imam kepala yang menambahkan lagi hukum-hukum Taurat sesuai dengan pola pikirnya, menjadi jumlah hukum Taurat menjadi jumlahnya ada 613 jumlahnya. 1 Korintus 4 ayat 15 maksudnya bukan seperti Untuk itu. itulah Yesus pertama kali turun ke dalam dunia untuk mendamaikan manusia. maksudnya apa Yanti? Yanti Hidup maksudnya apa? Coba berakal, Yanti tahu gak? Hidup beragama. Hidup beragama artinya berbudi pekerti. Itu artinya agama. Agama itu dari bahasa Nusantara, bahasa leluhur kita. Itu arti daripada agama. Makanya diartikan tidak sinonimnya tidak kacau. Orang yang berbudi pekerti, berakal sehat, itu tidak kacau orangnya. Itulah agama. Kita negara yang beragama, Nusantara negara yang beragama, berbudi pekerti. Yanti tahu gak 1 Korintus itu menurut pemahaman Yanti apa? 1 Korintus 4 Paulus mengaku di situ dengan tegas, karena akulah Bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Bukankah dia itu bersaing dengan Yesus? Kamu punya budi pekerti yang luhur nggak sih dalam menelaah media wacana bacaan? Jangan kamu tentukan pilihan. Pemahaman Yanti apa di sini? Kalau saya sih nggak paham memilih lah. salah satu, perkataan Yesus yang firman Tuhan atau perkataan Paulus yang menjadi firman Tuhan. Kamu memilih dua-duanya. Suara Yanti kecil. Yanti suaranya teriak dikit. Gedein itu. Biar jelas suaranya. Kamu jawab dulu pertanyaan saya supaya kamu mengerti apa yang saya sampaikan kepada kamu.
perkataan Yesus yang firman Tuhan atau perkataan Paulus? Saya paham. Jawab dulu. Macet-macet Kak Yan, macet. Saya paham itu adalah dua-duanya adalah firman Tuhan karena Paulus membawa pesan dari Yesus. Aduh. Itu oleh Silakan Kak siapa? Bruni. Oleh para, Silakan pertama, Kak Bruni oleh dulu para coba murid ulangi Yesus, kepada saksi-saksi Yesus. Kak Yanti. Aku harus jelaskan dari awal dan ini hanya Coba, penting didengar. Ini di publik. Jelasin aja Yanti, jelasin dulu. Yanti pengen lihat pemahaman Yanti coba. seperti apa. Kamu jawab dahulu. Sampaikan satu topik ini. Kasih jawab dulu Bang Jack, kasih ini dulu. Ya udah Yanti coba dulu. Apa tuh Yanti? Aku udah jawab dua-duanya adalah bersinergi dan dia dua-duanya adalah firman Tuhan karena Paulus itu telah Gereja membawa setan firman itu apa Tuhan. itu? Dan Tar dia dulu, langsung dari firman Tuhan. Bunda biarin Yanti dulu, coba. Jadi di setelah kami Alkitab bahwasan Yesus itu pada tidak disalib. abad ketiga. Tetapi Paulus yang disalib. Mulai dari konsili Yerusalem, kapasitas Tuhan orang baik mampu kita menyalibkan di ini aja Tuhan nggak mau kami. Paulus itu orang hebat. Dia itu tapi dia meninggalkan semuanya itu demi mengikuti Yesus. Itu kan luar biasa. Padahal ya. dulu Edo terkenal Betul, bukan ya? Kamu Dia akan itu kejar terus. Mana lebih hebat sana ke Yesus atau Paulus? Indonesia. Iya. Mana lebih hebat Bukan Yesus? maksudnya mengerti lah kedudukannya Kamu akan selalu lumayan. membanggakan setan Kalian, Paulus di mata saya. Saya akan lebih Dia ada kedudukannya Mana lebih lumayan, hebat, tapi dia sampai di Paulus atau penjara Yesus? gara-gara Paulus lebih hebat dari Yesus, itulah argumen dari pendeta yang satunya. Dan lalu pendeta Jack bertanya ulang, lebih hebat mana Yesus atau Paulus? Ajaran Yesus adalah ajaran tauhid, yaitu ajaran menyembah Tuhan yang Maha Esa. Sedangkan ajaran Paulus adalah Trinitas, sebuah bentuk turunan dari ajaran panteisme yang percaya kepada tiga Tuhan yang menjadi satu, yakni Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus. Berikut adalah perbedaan-perbedaan mendasar antara ajaran Yesus dan ajaran Paulus, yang menurut banyak peneliti dianggap sebagai orang yang paling bertanggung jawab dalam perombakan total wajah asli ajaran Yesus. Perbedaan prinsip-prinsip ajaran pokok Yesus dan Paulus. Yesus mengaku bahwa dirinya adalah utusan Tuhan, dan sekali-kali tidak pernah minta disembah, apalagi dituhankan. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Matius 15 nomor 24. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yohanes 17 nomor 3, Yohanes 11 nomor 42. gara-gara ikut Yesus dia sampai di penjara, sampai diseksa. Itu Mana kan udah luar lebih biasa itu. hebat, Paulus atau Yesus? Silakan kamu jawab. Semakin kau Tuh Yesus mah nggak ada yang bisa Paulus ngalahin. itu di hadapan saya. Mana bisa ada yang bisa katakan ngalahin Yesus? Hah? Auto murtad saya kalau ada yang bisa ngalahin Yesus. Siapa yang bisa ngalahin Yesus? Murtad saya. Ada gak yang bisa ngalahin? Gak ada. Yesus lah paling best. Yesus kenapa paling kau top udah. membanggakan Cuman Paulus hebat? orang Kristen merendahkan Yesus ini. Bukan, Yesus dikatakan maksudnya Paulus lahir dari lumayan. selangkangan. Yesus disalibkan. Paulus- Ini yang merendahkan Yesus. Paulus itu lumayan. Tadi Yang Yesus kehonya kan adalah ya. Paulus dan juga Petrus. Apa?